Your attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! You can be my new thing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Edianoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas yaitu berkenaan dengan 70 rumus formula terpenting pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part 1. Namun di video kali ini kita akan membahas rumus formula 70 rumus formula Excel pada bagian part yang kedua. Namun sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, langsung saja di langkah yang pertama ini kita akan buka program Microsoft Excel-nya yang ada pada sheet ke-41. Pada sheet ke-41 ini kita akan buka 70 rumus formula terpenting pada program Microsoft Excel. Pada video sebelumnya kita telah membahas di bagian part 1. Namun di video kali ini kita akan membahas di bagian part yang kedua. Di antaranya yaitu rumus formula trim, lower, upper, proper, concatenate, left, mid, right, dan yang terakhir yaitu adalah find. Oke, langsung saja kita buka di bagian part yang kedua ini. Di bagian yang part kedua ini saya telah menyajikan sebuah tabel di mana tabel itu ada 4 tabel yang nantinya akan kita isi dengan sebuah rumus formula. Nah, di angka yang pertama kita fokus yang ada pada kolom D3 ini. Di kolom D3 ini berisi data atas nama Bagus Maulana Wahid yang penulisan teksnya masih berantakan atau spasinya lebih dari 1, yang nantinya akan kita rubah dengan sebuah rumus formula trim, lower, upper, dan proper. Untuk rumus tersebut keterangannya bisa kalian lihat di kanan tabel ini, bisa kalian lihat di sini. Dan untuk fungsi rumus formula tersebut silakan kalian fokus pada langkah yang pertama ini. Kita ketikkan sama dengan trim, kemudian kita klik sebanyak 2 kali di sini. Setelah kalian klik sebanyak 2 kali, silakan klik kolom D3 atas nama Bagus Maulana Wahid, kemudian enter. Nah, untuk spasi yang masih berantakan atas nama Bagus Maulana Wahid akan berubah spasi sebanyak 1 ketukan. Selanjutnya sama dengan lower. Kita ambil di kolom D5 di nomor urut 1 ini, kemudian kita tekan enter. Maka kalimat tersebut atau teks tersebut yang semulanya teksnya berantakan, pengetikan hurufnya berantakan, maka akan berubah menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya fungsi upper. Kita ambil teks yang ada di nomor urut 1 baris kolom D5, kemudian kita tekan enter. Teks yang semulanya berantakan berupa hurufnya masih acak-acakan, pada kolom D7 ini yang pada nomor urut ketiga, dengan fungsi rumus formula upper, teksnya berubah menjadi huruf kapital semua. Selanjutnya fungsi proper. Kemudian teksnya kita ambil pada nomor urut 1 yaitu kolom D5, kemudian enter. Nah, teks tersebut yang ada pada nomor urut 1 yang penulisan teksnya masih acak-acakan, ketika kita masukkan rumus formula proper yang ada di kolom D8,
teks tersebut pada huruf pertama berubah menjadi huruf kapital dan kata berikutnya yaitu huruf kecil. Dan di kalimat yang kedua pada penulisan kata awal, di kalimat yang kedua ini hurufnya berupa huruf kapital, kemudian di kata berikutnya adalah huruf kecil. Selanjutnya di tabel yang kedua, di tabel yang pertama kita telah membahas rumus trim, lower, upper, dan proper. Sekarang di tabel yang kedua, di tabel yang kedua yaitu fungsi konkatenat. Fungsi konkatenat itu sendiri bisa kalian lihat di video sebelumnya, yaitu rumus formula konkatenat difungsikan untuk menggabungkan sebuah kalimat yang ada di kolom berbeda. Nah, di sini ada kalimat atau data pada kolom C10 ini ada alamat yang nantinya akan kita gabung dengan baris dan kolom yang berbeda. Di sini alamatnya sampai kecamatan dan kabupatennya ini di kolom yang berbeda. Begitu pula juga pada kode pos yang ada di kolom E12. Untuk menggabungnya silakan kalian ketik sintaknya sama dengan konkatenat. Untuk penjelasnya bisa kalian merubah ya, menggabungkan teks tersebut dengan cara copy paste dari kolom D, kemudian di copy, kemudian di paste di kolom C. Boleh saja kalian gabungkan dengan cara demikian. Namun ini memakan waktu yang cukup lama jika data kalian itu banyak, melebihi dari 10 atau ratusan kata. Maka untuk mempercepat pekerjaan kita, silakan masukkan sebuah rumus sama dengan konkatenat. Kemudian teks yang pertama kita klik yang ada di kolom C12, kemudian titik koma, kita masukkan atau klik teks yang ke D12, kemudian titik koma lagi, yaitu kode pos yang ada pada kolom E12 teks yang ketiga, kemudian enter. Nah, di sini penggabungannya sudah selesai untuk fungsi rumus konkatenat. Namun di sini masih ada yang kurang. Nah, di sini ada yang kurangnya yaitu ada pada rumus formulanya format penulisan katanya, kata atau kalimatnya. Di sini masih belum ada tanda spasinya. Begitu juga untuk kode posnya. Di sini masih tergabung dengan kabupaten, masih dempet dengan kecamatan Tiris. Begitu juga kode posnya masih dempet dengan Probolinggo. Untuk memisahkan spasi tersebut atau menambahkan spasi, silakan klik rumus formulanya. Di sini di titik koma, silakan kalian berikan tanda kutip sebanyak 2 kali, kemudian spasi kita tambahi tanda strip, spasi, tanda kutip, kemudian titik koma lagi, masukkan di kolom D12. Setelah di kolom D12 titik koma, kemudian tanda kutip kita buka dengan tanda kutip, kemudian spasi, kemudian strip, kita tutup dengan tanda kutip lagi. Setelah demikian kita enter. Di sini kurang titik koma. Nah, setelah selesai silakan enter. Maka kecamatan Tiris, strip Kabupaten Probolinggo, kemudian strip kode pos 67287. Oke, jika data kalian banyak, silakan untuk mempercepat kerjaan kalian, silakan rumus formula tersebut sort ke bawah atau kalian tarik ke bawah. Nah, selesai untuk fungsi rumus konkatenat. Selanjutnya kita akan menghitung banyaknya data pada suatu kalimat yang ada pada baris dan kolom C20 dengan fungsi rumus len. Nilainya atau hasilnya kita ketikkan rumus sebuah sama dengan len. Kemudian klik sebanyak 2 kali, teksnya kita ambil yang ada pada kolom C20, kemudian enter. Maka konversi tersebut akan menghasilkan angka 23 atau berupa numerik sebanyak 23.
Artinya di sini atas nama Bagus Maulana Wahid, jika kita hitung kalimat atau kata tersebut yaitu sebanyak 23 ketukan. Kita coba hitung A 1, B yang kemudian titik ini terhitung masuk pada hitungan kedua. Spasi juga kita hitung masuk pada hitungan ketiga atau ketukan ketiga. Selanjutnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, selesai untuk fungsi rumus len. Selanjutnya left sama dengan left. Kemudian teksnya kita ambil di nomor urut kedua, yaitu baris kolom C21. Kemudian titik koma, karena kita akan mengambil kata nur terhitung dimulai dari sebelah kiri. Kata nur kita hitung sebanyak berapa karakter? Maaf, kita ambil kata Afni. Untuk mengambil kata Afni, maka kita hitung dimulai dari sebelah kiri, karena di sini kita akan memfungsikan sebuah rumus left. Kita hitung 1, 2, 3, 4, sebanyak 4, maka karakternya sebanyak 4, kita ketikkan angka 4, kemudian enter, maka nilainya akan menghasilkan kata Afni dari nama Afni Nurvita Dewi. Selanjutnya fungsi mid. Teksnya yang ada pada kolom C22. Kemudian titik koma, start number, karena kita akan mengambil kata dari tengah, maka start numbernya kita ambil dimulai dari, kita hitung, karena kita akan mengambil kata hair atas nama Agung Hermanto. Kata hair, maka kata tersebut dimulai dari huruf H. H terletak pada ketukan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ketikkan angka 7. Kemudian titik koma. Karena kita akan mengambil kata hair, maka dari ketukan ke-7 ini sebanyak berapa karakter? Kata hair 1, 2, 3. Sebanyak 3 karakter. Kita ketikkan angka 3. Kemudian enter, maka dia akan menghasilkan nilai kata hair pada teks Agung Hermanto yang ada pada kolom C22. Selanjutnya fungsi right sama dengan right. Teks numbernya ada pada kolom C23 atas nama Ahmad Dian Anwari Ihsan, karena kita akan mengambil kata Ihsan terhitung dimulai dari sebelah kanan pada kalimat tersebut, maka nomor karakternya, karena kita akan mengambil kata Ihsan, maka nomor karakternya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 5, maka kita ketikkan angka 5. Setelah demikian silakan enter, maka dia akan menghasilkan nilai ihsan. Dan yang terakhir yaitu ada pada tabel yang keempat, yang terakhir, yaitu atas nama, kita lihat atas nama A Bagus Maulana Wahid. Fungsi dari rumus find itu sendiri bisa kalian pahami di keterangan yang ada pada tabel sebelah kanan. Untuk prakteknya kita akan mereferensikan rumusnya di sini. Kita akan pahami terlebih dahulu, kita akan mengambil kata M, huruf M, atau kata M, huruf M atas nama Bagus Maulana Wahid. Maka untuk mengambil huruf M ini, kita ketikkan rumus sama dengan find. Kemudian klik sebanyak 2 kali find-nya. Find teksnya kita beri tanda kutip. Kemudian kata yang akan kita ambil adalah huruf M. Kemudian titik koma. White hint tag-nya ada pada kolom C27, enter. Maka kata M atau huruf M
yang ada pada kalimat A Bagus Maulana Wahid. Ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ketukan. Maksud daripada 10 ketukan ini, kita hitung A ini 1, kemudian titik ini terhitung 2, juga termasuk pada hitungan. Kata spasi ini juga masuk pada hitungan yang ketiga. B ini masuk pada ketukan yang keempat. Maka kata M pada kalimat tersebut ini sebanyak 10 ketukan. Berarti ada di ketukan ke-10. Selanjutnya Afni Nurvita Dewi. Kita akan mengambil kata O. Nah, untuk kata O atau huruf O di sini atas nama Afni Nurvita Dewi tidak ada ya. Kita ketikkan saja rumus formulanya sama dengan find. Kemudian find text-nya yaitu tanda kutip O, kemudian titik koma. White in text-nya di sini kita klik huruf O, maka huruf O dia akan menghasilkan value yang artinya huruf O tersebut tidak ada ya pada sebuah kalimat atas nama Afni Nurvita Dewi. Karena tidak ada, maka kita lanjutkan pada baris dan kolom berikutnya yang terakhir. Agung, atas nama Agung Hermanto. Atas nama Agung Hermanto kita akan mengambil kata Herman. Untuk mengambil kata Herman, kita silakan masukkan rumus formulanya sama dengan find. Kemudian buka kurung. Find text-nya kita ketikkan Herman. Kemudian tanda kutip, titik koma. White hint text-nya yang ada pada kolom C29. Kemudian tekan enter. Maka kata Herman dimulai dari ketukan ke-7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Nah, karena pada bagian part kedua ini kita anggap selesai, maka kita beri warna kuning. Untuk kolomnya kita beri tanda kuning. Oke, saya kira cukup sekian untuk rumus formula yang ada pada bagian part kedua. Saya kira cukup sekian tutorial singkatnya pada malam hari ini, bagaimana cara kita menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part kedua. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi rumus formula tersebut, dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama dan kita pelajari sama-sama, dan saya hitungkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita gratis, dan di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Ediandoko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.